Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi akhirnya kalau kita lihat pada hari-hari ini, maka pertarungan pengaruh politik itu tidak lagi antara kelompok pendukung pemerintah melawan oposisi. Semakin kesini semakin jelas. Hanya ada dua gitu. Prabowo dengan Ganjar. Sudah pasti tidak ada Anies di situ kan gitu. Anies ada di kelompok lain gitu. Mbak Mega itu satu-satunya pemimpin yang paling jantan. Apakah Prabowo punya pendapat walaupun dia tentara? Apakah Airlangga punya pendapat? Apakah PAN Zulkifli Hasan itu punya pendapat? No. Jadi inilah yang saya lihat kepada Mbak Mega. Satu-satunya pemimpin jantan di antara pemimpin partai politik laki-laki. Kasih kebebasan kepada Ganjar supaya dia tumbuh sama jantannya seperti Mbak Mega sendiri gitu. Sebenarnya kalau kita mau memberikan penjelasan yang lebih sederhana, ada gejala perpecahan elit yang kemudian mengarah kemana-mana. Perpecahan yang pertama itu terjadi antara Presiden Jokowi atau Jokowi sebagai salah satu kekuatan politik. Maksud saya Jokowi dalam konteks politik atau sosiologi politik itu adalah institusi politik tersendiri. Jadi hampir sama dengan partai-partai kekuatannya atau malah di atas partai-partai. Berhadapan dengan Surya Paloh ketika Surya Paloh itu mengumumkan Anies Baswedan gitu. Jadi ini for the first time terjadi keretakan elit. Sebelumnya semuanya kan berlangsung lancar gitu. Jadi apa yang disebut dengan koalisi besar itu berlangsung lancar gitu. Nah, untuk sementara ketika Anies itu diumumkan oleh Bang Surya Paloh, kita kemudian melihat justru terjadi konsolidasi kekuatan sisa dari koalisi besar itu gitu di luar Nasdem. Karena kemudian mereka kan berkumpul bersama-sama atas undangan Presiden Jokowi di istana. Bang Surya itu tidak diikut sertakan. Jadi itu adalah keretakan pertama yang terlihat di publik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka gitu. PDIP jelas berada bersama dengan Jokowi. Walaupun kita lihat tidak ada reaksi yang berarti dari partai-partai lain dari Gerindra, dari Golkar, dari PAN, P3. PDIP itu sangat aktif kemudian meminta supaya menteri-menteri yang berasal dari partai Nasdem itu mundur karena sudah tidak lagi sejalan. Keretakan kedua yang kita lihat sebenarnya ini lebih dalam. Di dalam pengertian ada suatu perkembangan yang tidak diekspektasi sebelumnya, yaitu popularitas Jokowi yang melampaui seluruh tokoh-tokoh politik dalam posisi dia sebagai presiden. Terutama pada periode kedua ini tadi gitu. Kepuasan yang besar gitu. Lalu kemudian mungkin rencana-rencana ke depannya. Rencana-rencana ke depan tidak dirumuskan secara jelas. Tetapi bisa kita tangkap bahwa Jokowi ingin tetap punya pengaruh setelah dia selesai menjadi presiden gitu. Apakah dia menjadi kingmaker? Yang jelas dia ingin menjadi kingmaker kalau kita lihat dari tingkah laku politik yang berlangsung gitu. Nah, karena itu dia kemudian melakukan manuver politik yang di dalam konteks ini dia sebagai presiden dia menjadi lebih bebas membangun koalisi baru di luar PDIP. Inilah saya lihat ada bibit kontestasi diam-diam antara Mbak Megawati Soekarno Putri dengan Jokowi. Walaupun ini sama sekali tidak diperlihatkan. Tetapi pembelahan pengaruh politik ini itu sudah mulai terlihat sekitar dua tahun sebelumnya. Terutama mulanya dengan berdirinya koalisi KIB namanya. Nah, itu adalah kreasi pertama dari Jokowi sebagai political institution. Kreasi terakhirnya itu adalah masuknya mereka dua partai itu, PAN dan Golkar, ke dalam Prabowo gitu. Nah, pada saat yang sama Mbak Mega, wilayah pengaruhnya itu hanya ada di dalam PDIP. Keuntungan Mbak Mega adalah bahwa PDIP itu adalah sebuah partai terbesar di Indonesia sejak reformasi, sehingga pengaruhnya pun itu
tetap kuat. Nah, tetapi jangkauan Mbak Mega tidak bisa keluar dari PDIP itu sendiri. Gitu. Nah, jadi Presiden Jokowi atau Jokowi sebagai political institution itu jauh lebih bebas melakukan manuver-manuver politik yang ada di luar PDIP. Pada saat yang sama, Jokowi tidak bisa melakukan penetrasi pengaruhnya ke PDIP lebih dalam gitu. Karena bagaimanapun mungkin ada rasa tidak enak kepada Mbak Mega dan keluarga Mbak Mega gitu. Jadi akhirnya kalau kita lihat pada hari-hari ini, maka pertarungan pengaruh politik itu tidak lagi antara kelompok pendukung pemerintah melawan oposisi, melainkan antara kekuatan-kekuatan internal yang kemudian menjadi sangat faksionalis di dalam koalisi besar itu gitu. Ini yang untuk sementara ini kita lihat, dan kalau kita perhatikan Hasto Kristianto sebagai sekjen membicarakan tentang food estate dan segala macam, maka keretakan internal itu sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi gitu. Masing-masing bergerak mulai start lebih progresif dibandingkan kemudian pada masa-masa atau pekan-pekan sebelumnya yang masih menjaga basa-basi gitu. Sekarang ini sudah relatif terus terang, lebih terbuka, dan kira-kira ini yang kita lihat. Sebelumnya kan kita dengar dari anaknya Presiden Jokowi yang menjadi wali kota di Solo Gibran itu saya baca di Tempo maksud saya adalah majalah yang mengutip kalimat Gibran, dia berkeberatan menjadi calon wapres untuk Ganjar. Karena nanti kalau kalah takut disalahin. Jadi kita tidak tahu bagaimana membaca hal-hal yang semacam itu. Tetapi memang ini sangat menarik perkembangannya yang tidak ada presidennya di dalam sejarah politik pada masa reformasi ini, di mana anggota keluarga itu telah menjadi aktor-aktor politik yang sistem tindakan mereka itu harus ditafsirkan secara simbolis gitu. Kalau kemudian Gibran lalu kemudian menantu Presiden Jokowi Bobby itu tiba-tiba mengatakan hal yang semacam itu, tetapi kemudian fakta sebelumnya kita lihat sesuatu yang berbeda, maka di dalam kearifan saya sebaiknya tidak perlu diambil sebuah konklusi. Jadi sikap yang bersifat konklusif malah kemudian menjadi bumerang bagi kita sendiri sebagai pengamat, karena kemudian kita diminta untuk melihat perkembangan sampai akhir gitu sebelum mengambil konklusi gitu. Jadi sinyal-sinyal yang diberikan sinyal antara presiden sebagai Presiden Jokowi sebagai sang ayah di dalam konteks ini, lalu juga sebagai mertua, lalu kemudian sinyal yang diberikan Gibran, sinyal yang diberikan Bobby, bahkan adiknya Gibran yang ingin menjadi wali kota Depok misalnya, itu harus kita lihat sebuah proses yang masih berjalan gitu. Tidak ada yang bersifat konklusif gitu. Apakah ini sebuah orkestrasi? Juga kita tidak tahu bagaimana hubungan di antara mereka gitu. Juga mungkin gagasan-gagasan yang muncul dari istri presiden itu sendiri gitu. Kita tidak tahu. Menurut saya hubungan antara presiden dengan anak dan menantunya, lalu kemudian hubungan antara istri presiden dengan anak dan menantunya itu mungkin di dalam beberapa hal menentukan gitu. Apa yang harus kita lihat di dalam perkembangan politik, lalu kemudian bagaimana terjadi extensionnya ke dunia publik. Jadi ini yang sedikit agak menarik yang kita lihat, yang tadi saya katakan tidak terjadi. Tidak ada presidennya pada presiden sebelumnya. Banyak yang mengatakan termasuk salah satu tulisan yang mengatakan bahwa yang membuat Jokowi itu distinktif adalah karena dia merupakan presiden dari kalangan sipil yang terkuat sekarang ini. Jadi kalau dianggap survei sudah mengatakan approval tingkat approvalnya juga sangat tinggi. Itu pasti mempengaruhi persepsi dia terhadap politik, mempengaruhi persepsi dia terhadap kekuatan dirinya sendiri, dan mempengaruhi rencana-rencana ke depannya setelah menjadi presiden, setelah periode kepresidenannya berakhir gitu. Nah, inilah yang menarik, yang menurut saya dinamikanya itu harus kita lihat antara cara dia melakukan treatment terhadap approvalnya, tingkat approvalnya yang tinggi, dengan kemudian kesimpulan-kesimpulan politik yang muncul di dalam dirinya gitu. Nah, justru hubungan antara tingkat approval dan reaksi politiknya itulah yang kemudian terjadi dinamika
dinamika politik, lalu kemudian implikasinya meluas kepada hubungan dia dengan PDIP dan hubungan dia dengan kelompok Prabowo Subianto gitu. Unit analisanya bisa berubah gitu. Jadi tidak lagi kepada partai-partai politik gitu. Ini yang menarik sekali kita lihat di dalam perkembangan politik mutakhir sekarang ini gitu. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan bersifat konklusif gitu. Karena ini belum berakhir. Karena ini ya di landasan bawahnya itu ada budaya Jawa. Kadang-kadang itu melahirkan kejutan ketika kemudian mereka bersama-sama menyatakan ketegangan harus hentikan. Akan tercermin kepada sebuah tingkah laku yang hanya kita bisa tafsirkan secara simbolik. Makanya konklusi itu jangan diberikan dulu. Terlalu awal untuk memberikan konklusi sampai pada bulan Oktober nanti. Gitu. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka!
Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.